Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap Senin hingga Jumat, insya Allah. Yang kali ini kita akan melanjutkan materi kitab Nasoihul Ibad, masuk makalah yang ke-8. Alhamdulillah sudah hadir. Senang, bahagia, terima kasih ya. Masya Allah. Kemudian Bu Wiwin Hidayati 606. Alhamdulillah sehat selalu Pak Ustadz. Alhamdulillah. Oke Bu Wiwin ya, Masya Allah. Sehat selalu Bu. Tetap semangat ya. Senang, bahagia. Terima kasih banyak ya. Semoga berkah. Kemudian Mbak Aira, ini Mbak Aira, Teh Aira Bakhrudin, Subang ya kalau tidak salah. Subang apa Sumedang ya? Sumedang ya. Oke Bu Win, amin ya robbal alamin. Kemudian Pak Supri, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kemudian Teh Mimin, Bu Mimi ya. Ketuker ya, Bu Mimi ya. Oke Bu Mimi, terima kasih, semoga berkah. Kemudian user 634 Bu hadir, alhamdulillah ya. Oke, kemudian Bu Uun, Masya Allah. Bu, ini udah sehat ya Bu ya. Terima kasih Bu Uun, Masya Allah. Itulah ujian hidup ya Bu ya. Kadang sehat, kadang juga sakit. Nah, ketika sakit ini bersyukur juga karena ini merupakan ujian dari Allah ya. Kalau kita diuji berarti Allah tuh senang sama kita. Nah, gitu ya. Alhamdulillah. Kemudian Sudinak Lanang, Sudinak Lanang mungkin begitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oke, Bu Mimi, iya Bu Mimi. Amin ya, oke. Kemudian Abah Oji, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ayo Bah, tetap semangat Bah Oji ya. Kemudian Pak Tabrani juga sudah kelihatan ya. Oke Pak Tab, mudah-mudahan sehat selalu Pak Tabrani. Oke. Kemudian A Racik, A Arik. A Arik apa? A Erik ya. A Arik. Oke, terima kasih Arik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Terima kasih Arik ya, mudah-mudahan sehat selalu, istiqomah. Bu Mimi, terima kasih. Kemudian Muhammad, siapa tadi? Zahiruddin ya. Oke, mudah-mudahan tetap istiqomah. Nina, oke Bu Mimi, terima kasih ya, semoga berkah. Kemudian Good Snack Natural, Good Snack Natural. Assalamualaikum Pekalongan hadir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah Pekalongan. Oke, nanti kita sapa-sapa lagi. Kebetulan ini tadi malam saya lupa ngecas ini ya. Mudah-mudahan cukup. Baterainya mudah-mudahan cukup ya. Saya lupa ngecas ini semalam ya. Oke, kita masuk ke makalah yang ke-8 dari bab ke-7 ya. Dari bab ke-7. Nanti ada sedikit dari Fathur Rabbani ya. Abdul Syukur ya, Abdul Syukur, makasih. Oke. Abdul Syukur, mudah-mudahan selalu bersyukur gitu ya dan istiqomah menghadiri pengajian ini. Kita awali dengan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saminatu. Nah, ini makalah
yang ke-8 ya. Wawunya atop al-maqolatu adalah mubtada. As-saminatu na'at. Nah, khobarnya adalah berbentuk kalimat ya. Qala fi'il madi an-nabiyyu fa'il yang dirofakan dengan domah. Sallallahu alaihi wasallam adalah kalimat iktirodiyah. Oke, Aspardin Tanjung Priok hadir Ustaz. Oke, Aspardin ya, mudah-mudahan istiqomah. Oke. Kemudian karena diawali dengan kola, ini berarti ketemu dengan makul kauli ya. Maka makul kaulinya ini berbentuk kalimat. Nah, di sini ada sab'atun. Nah, sab'atun adalah mubtada yang dirofakan dengan domah yang bertanwin. La yanzuru ilaihim al-khaliqu. Nah, ini dibacanya al-khaliqu ya. La-nya nafi, yanzuru fi'il mudhari, ila huruf jar, himnya domir mutasil sebagai majrur, al-khaliqu fa'il dari yanzuru. Nah, begitu ya. Jadi ini fa'ilnya disimpan di belakang ya. Kemudian Pak Haji Muhammad. Oke, Pak Haji Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana, amin. Oke, kemudian Ki Hamid 5. Nyimak Ustadz lagi di Gunung Kidul, Masya Allah. Gunung Kidul itu Jogja ya, kalau nggak salah ya. Oke, Ki Hamid, mudah-mudahan istiqomah. Mudah-mudahan sinyalnya bagus ya di situ ya, Ki Hamid ya. Gunung Kidul. Oke. Jadi sab'atun utawi wong pitu. Nah, begitu ya. Jadi 7 orang. La yanzuru ilaihimul khaliqu. Nah, la yanzuru ilaihimul khaliqu ini adalah kalimat. Ini kalimatnya sebagai khobar dari sab'atun. Oke. Kemudian Pak Azhari. Oke, Pak Azhari Tolib. Izin ngaji Ustaz. Malaysia istiqomah hadir. Alhamdulillah ya, Pak Azhari Tolib. Oke. Jadi sab'atun adalah mubtada, lanya nafi, yang zuru fi'il mudhari, ila huruf jar, himnya domir mutasil sebagai majrur, al khaliqu fa'il dari yang zuru yang dirofakan dengan domah. Begitu. Oke. Oke, Teh Mimin sudah kelihatan ya, mudah-mudahan istiqomah terus Teh ya, semangat terus. Ya, saya baca di bukunya Teteh itu yang kemarin diberi 1 hari 1 ayat. Oh, Masya Allah ya. Kalau kita baca, hafalkan 1 hari 1 ayat adalah sebuah kebaikan yang istimewa. Ya, Allah akan lebih menyenangi ketika seseorang melakukan sesuatu yang istiqomah, walaupun sedikit, tapi kebaikan ya. Oke. Jadi la yanzuru ilaihimul khaliqu. Nah, ini adalah khobarnya. Jadi 7 orang yang al-khaliqu. Al-khaliqu yang dimaksud adalah Allah, pencipta ya. Jadi Allah tidak akan memperhatikan kepada mereka. Oh, ini nih ya. Pak Gunawan, oke, Afwan Ustadz, rekomendasi kitab Nahu agar kita bisa menganalisis kedudukannya. Oke, rekomendasinya buku saya aja Pak Gun. Nah, ada buku saya ya. Nanti Pak Gun bisa mendapatkannya. Itu buku Nahwu singkat dan sorobnya ya, insya Allah. Walaupun sederhana, insya Allah lebih membantu. Gitu. Mona Lisa, oke, Hidayat Nur, oke, 132. Ustadz, dulu saya waktu ngaji kitab kuning di pinggirnya aja. Oh iya, gak apa-apa Pak, itu di pinggirnya, itu matanya, yang di dalamnya itu syarahnya. Begitu Ustadz ya, Pak ya, insya Allah. Kita ikuti yang ini ya, insya Allah. Oke. Jadi yang di pinggir itu matanya, yang di tengah itu adalah syarahnya. Keterangannya Pak, itu lebih luas ya. Oke, mudah-mudahan Pak Hidayat Nur bisa istiqomah hadir ya. Juliadi, senang kami Ustadz sekalian belajar Nahwu Shorof. Alhamdulillah Pak Juliadi ya, mudah-mudahan sambil mengingatkan ya. Oke. Jadi la yanzuru ilaihimul khaliqu ini adalah khobar dari sab'atun.
Sab'atun la yanzuru ilaihimul khaliqu, ini adalah makulul qauli dari qaula. Oke, Temimin terima kasih. Ya, ini adalah makulul qaulinya. Jadi qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda. Sab'atun, 7 orang, boleh gitu ya. La yanzuru ilaihimul khaliqu. Allah tidak akan memperhatikan kepada mereka. Nah, di sini memperhatikan yang dimaksud itu apa? Nah, di sini ada lanjutannya ya dalam tafsirnya. Binazrir rahmati. Nah, ini binya huruf jer, nazri majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhaf. Ar-rahmati mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh, ya makanya dibaca rahmati ngejer karena mudhaf ilaih, ya. Wais al-qarni, oke, bedanya kalimat di bawah. Waduh, ini udah kelewat tadi Pak. Saya baca udah kelewat ya, boleh diulang ya. Jadi binadzir rahmati, dengan pandangan kasih sayang, gitu ya. Jadi ada 7 orang yang Allah tidak akan memperhatikan kepada mereka. Yang dimaksud dengan memperhatikan kepada mereka itu di sini adalah lanjutannya binazir rahmati, dengan pandangan kasih sayang. Nah, begitu ya. Oke. Bin, melihat dengan kasih sayang boleh ya. Melihat dengan kasih sayang juga boleh. Oke. Memperhatikan juga lebih dalam ya Pak ya. Melihat dengan memperhatikan lebih dalam ya. Oke. Oke, kemudian ada albina dak ya gitu ya. Mudah-mudahan istiqomah. Lubis Suaib. Oke, mudah-mudahan istiqomah Pak Lubis ya. Kapan itu? Temimin terima kasih. Nah, di sini dibaca yauma. Kalau dibaca yauma, ini betul-betul adalah keterangan waktu ya. Yauma. Kalau dibaca yaumi, beda. Dibaca yaumu pun beda. Tapi kalau dibaca yauma, ini betul-betul menjelaskan keterangan waktu. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Nah, itu. Jadi pada hari kiamat ini adalah menjelaskan tentang keadaan waktunya. Jadi kapan Allah tidak memperhatikan kepada 7 orang ini dengan perhatian atau dengan pandangan kasih sayang, yaitu yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti. Nah, itu yang dimaksudnya. Kemudian di sini lanjutannya, oke, Wais Al-Qarni, terima kasih, Rosi, oke, terima kasih ya, semoga berkah. Kemudian di sini ada wala. Nah, ini laknya lak nafi ya. Ini dibaca fi'il mudhari majid 1 ya, jarak. Jadi boleh kalau di buku saya itu Pak Gun ya, kalau Pak Gun sudah punya atau belum punya boleh dimiliki ya, nanti boleh pesan. Nah, itu di buku sorop saya itu halaman 10 ya, zakka yuzaki. Nah, gitu ya. Jadi ada lafad yuzaki. Itu ada di halaman 10 ya. Boleh dilihat yang sudah punya bukunya. Itu di halaman 10 itu ada mazid 1. Ya, halaman 10 ada lafad zakka yuzaki. Nah, ini. Ini di buku saya, di buku sorop ya. Nih soropnya udah saya permudah. Nah, di sini ada. Nah, ini zakka yuzaki ya, ini namanya mazid 1 mu'tal ya. Kenapa disebut mu'tal? Karena salah satu dari huruf aslinya itu ada huruf ilat ya, ada huruf ilat. Di mana belinya Pak Ustadz? Masuk grup dulu ya, nanti di grup nanti bisa ditanyakan. Pak Gunawan, apa nama kitab? Oh, ada udah kelewat Pak Gun ya. Oke, gitu Pak Gun ya. Jadi ada di sini ada zakka.
Nah, ini zakka ini salah satu dari fafiil, ain, fiil, lam fiilnya ada huruf ilat ya. Oke. Mu'tal. Oke ya. Jadi ini ada huruf ilat. Gitu ya. Wais Al-Qarni, beli bukunya di mana Ustaz? Nah, itu jadi monggo Wais Al-Qarni masuk grup, nanti ada di grup, di situ boleh tanyakan ya. Ini grup WA ya, nanti boleh, nanti ada dari adminnya, nanti ada nomor HP ya. Oke. Jadi zakka yuzakki. Oke. Zakka yuzakki, ini yuzakki adalah fi'il mudhari ya. Artinya membersihkannya atau mensucikan, bolehlah ya. Itu. Albi boleh gabung di grup? Oke, boleh Pak Albi ya. Boleh Albi. Wahid Ramadan, Depok tetangga Ayu Ting Ting hadir Ustadz. Masya Allah. Oh, tetangga Ayu Ting Ting ya. Oke, salam kalau ketemu. Masya Allah. Pak Wahid, oke Pak Wahid ya. Mudah-mudahan Ayu Ting Ting bisa ngaji nantinya ya. Masya Allah. Mudah-mudahan. Kemudian Pak Jamil Siregar, caranya gabung grup Ustadz. Oke, nanti ada WA, nomor WA ya. Nanti nomor WA di tampilan nanti boleh di screenshot ya. Ya, monggo adminnya ya, boleh. Kemudian maaf lahir batin Pak Wahid Ramadan, sama-sama Pak ya, mudah-mudahan. Oke, kita lanjut ya. Haji apa nih? Haji Dirgantara. Haji Dirgantara. Ustaz orang mana statusnya? Orang Cirebon. Oke. Salam dari Gorontalo Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mudah-mudahan istiqomah ya Gorontalo. Oke. Mbak Erlina Siti, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Nah ini nomor adminnya ya, boleh di screenshot, nanti boleh gabung, nanti boleh nanya-nanya di situ ya. Pak Gun, assalamualaikum, maaf lahir batin ya. Iya, oke Pak Gun, sama-sama ya. Oke, kita lanjut. Tadi mana tadi? Nah ini, yuzakkihim ya. Yuzakki ini adalah fi'il mudhari, fa'ilnya huwa. Ya. Ini dibacanya him ya, yuzakkihim. Asalnya hum, domir muttasil ya. Karena untuk memudahkan kiroat. Oke, Pak Juliadi ya. Jadi yuzakkihim. Jadi yuzakki fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Kemudian himnya domir muttasil sebagai maf'ul bi. Mbah Sam, Sugeng Riyadi, mohon maaf lahir batin Ustaz. Afwan, baru bisa gabung. Kemarin mudik. Sinyal sulit, oh gitu ya. Oke, sama-sama ya, mudah-mudahan istiqomah lagi ngajinya ya. Manfaatkan waktu. Dalam satu hari kita ngaji 1 jam lah ya. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Saya ulang lagi dari sini, jadi wala yuzakkihim. Nah gitu. Jadi yang dimaksud di sini adalah wawunya atop ya, la-nya adalah nafi, kemudian yuzakki fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa, himnya domir muttasil sebagai maf'ul bi. Alina Azhar Rahmatin ya, Alina Azhar Rahmatin. Alina hadir Ustaz, alhamdulillah. Oke, Alina ya, istiqomah ya Alina ya. Oke, mudah-mudahan selalu mengistimewakan waktunya buat ngaji. Jadi insya Allah HP-nya berkah. Ya, kalau HP-nya berkah dicukupkan oleh Allah. Gitu ya. Oke. Kalau diartikan gimana? Nah, di sini artinya. Oke, Fari amin. Oke, Fari. Ya. Oke, Alina. Amin ya Allah. Pak Juliadi, oke, Al-Quran bahasa Arab, jadi Muslim wajib paham bahasa Arab. Subhanallah. Nah itu Pak Juliadi ya. Tadinya semalam saya mau live tafsir ya.
Ada tamu, jadi nggak jadi. Saya tuh pengen live tafsir Jalalain ya. Oke, Wais Al-Qarni, cara membedakan la nafi dan nahi gimana Ustadz? Kalau la nafi itu tidak mempengaruhi fi'il mudhari di depannya. Nah, itu nafi. Tapi kalau la nahi itu menjazmkan fi'il mudhari di depannya. Nah, ini kalau la-nya nahi, maka dibaca yuzakki, nggak pakai iya. Nah, ini hilang huruf ilat itu tanda jazm. Ya, kalau ini masih ada tuh iya-nya ya. Jadi la-nya nafi. Jadi kalau la nafi itu tidak mempengaruhi fi'il mudhari di depannya. Tapi kalau la nahi menjazmkan fi'il mudhari di depannya. Nah, tanda jazm itu ada 3. Bisa sukun akhirannya, bisa juga huruf ilatnya dibuang, ya, yang di terakhirnya bisa juga hilang huruf nun pada af'al khomsa. Nah, begitu ya Pak ya. Abi Akila, ikan fish dari Singapura hadir Ustadz, subhanallah. Nah, ikan fish ya dari Singapura, baru ya, baru gabung ya ikan fish ya, mudah-mudahan istiqomah ya. Oke, jadi kalau diartikan wala dan tidaklah, nah begitu. Yuzakihim, dia Allah membersihkan mereka, mensucikan mereka. Oke, Putra Kho, terima kasih, semoga barokah. Selamat Widodo, hadir Pak Ustadz, alhamdulillah ya. Para pencari ridho ilahi, terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Jadi 7 orang yang Allah tidak akan memperdulikan terhadap mereka, boleh begitu ya. Mari pencari ridho Allah, terima kasih. Jadi la yanzuru ilaihim al-khaliqu. Ya, jadi Allah al-khaliq yang dimaksud adalah Allah ya. Oke, Mudijos Lamongan hadir Ustadz, alhamdulillah. Yusuf punten, saya baru gabung Ustadz. Jadwal live-nya jam berapa Ustadz biasanya? Jam 6 Pak Yusuf ya. Jam 6 hari Senin hingga Jumat insya Allah ya. Kalau tidak berhalangan ya. Kalau berhalangan ya libur berarti ya. Oke. Jadi 7 orang yang Allah tidak akan memperhatikan kepada mereka, yang dimaksud binadzir rahmati, dengan pandangan kasih sayang ya, dengan pandangan kasih sayang. Arif JR Kendal hadir Pak Ustadz, alhamdulillah ya. Heri Subang 82 Banten hadir, alhamdulillah. Abi Dafa, salam Sukabumi hadir Pak Ustadz. Oke, Abi Dafa, mudah-mudahan istiqomah ya. Oke, kapan itu yaumal kiamati? Pada hari kiamat nanti. Wala yuzakihim, dan Allah tidak akan membersihkan mereka. Nah, apa yang dimaksud dengan membersihkan mereka itu ya? Abi Akilah, oke. Abi Akilah kitabnya namanya Nasoihul Ibad ya. Al-Alwi ngaji kok apa ya? Tadi apa? Ya, begitu ya. Jadi yuzakihim. Jadi dia tidak akan membersihkan mereka. Ini maksudnya apa nih, tidak membersihkan mereka? Nah, ini la-nya bukan nahi ya. Ini la-nya adalah nafi gitu ya. Jadi la-nya adalah la nafi yansibu. Nah, yansibu ini adalah fi'il mudhari. Ya. La yansibu, fi'ilnya mudhari. Oke. Oke ya. Yansibu, fi'ilnya mudhari. Pak Ahmad Lombok hadir Ustadz. Oke. Tadi ada yang nanya fokus Ustadz ngaji. Oke, tenang aja, nyantai ya. Ngajinya nyantai begitu ya. Nyantai tapi insya Allah bernilai pahala ya. La yansibu, yansibu adalah fi'il mudhari, fa'ilnya huwa. Humnya domir mutasil, kalau nempel ke fi'il dia menjadi maf'ul bih. Ilas solahi ya, ilahnya huruf jar, as-solahi majrur yang dijarkan dengan kasroh. Nah gitu. Jadi yang dimaksud dengan tidak akan membersihkan kepada mereka, tidak akan mensucikan kepada mereka, yang dimaksud adalah layan sibuhum ilas solahi. Nah, yang sibu ini artinya
boleh diartikan mengelompokkan ya, nasab itu ya. Jadi Allah tidak akan mengelompokkan mereka ilas solahi, kepada kebaikan. Artinya kepada golongan orang-orang yang baik. Gitu. Jadi nanti pada hari kiamat itu manusia itu tergolong-golong. Artinya di kotak-kotak. Mana orang baik, mana orang tidak baik. Ya. Kalau di dunia orang baik dan orang tidak baik itu nyatu. Ya, bisa berkumpul. Ya, jadi orang baik dan orang yang tidak baik kalau di dunia itu masih bisa bersatu, masih bisa ngumpul gitu. Tapi kalau di akhirat nanti akan terpisah. Orang baik akan berkumpul dengan orang yang baik dan orang yang jahat akan berkumpul dengan orang yang jahat. Gitu. Itu kalau di akhirat. Kalau di dunia kita bisa bergabung, bisa berkelompok, bisa ngobrol dengan orang yang tidak baik. Tapi kalau nanti di akhirat, itu tidak bisa. Terpisah antara orang yang baik dengan orang yang tidak baik. Nah, 7 orang ini yang dimaksud oleh Allah tidak akan diperdulikan oleh Allah. Dicuekkan oleh Allah ya. Dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang ya. Kapan itu? Pada hari kiamat nanti, dan dia tidak akan dikelompokkan kepada orang-orang baik. Nah itu nanti kita bersedih ya. Ketika kita punya teman, ternyata tidak dikelompokkan dengan kelompok orang-orang baik ya. Mudah-mudahan kita nanti dikelompokkan dengan orang-orang baik gitu ya. Jadi yang di sana itu tidak bisa berpikir lagi, saya mau bergabung dengan orang-orang yang baik, nggak bisa ya. Ya, dikelompokkan gitu ya, gitu. Amin ya, masya Allah. Jadi layan sibuhum ilas solahi. Nah itu. Jadi yang dimaksud disucikan di sini adalah tidak dikelompokkan. Betapa sedihnya nanti kita. Kalau di sini kita nggak merasa bersedih ketika kita tidak bergabung dengan kelompok majelis-majelis ilmu gitu. Ada orang tidak bergabung, biasa saja, ya. Biasa saja, tapi nanti di akhirat. Nah itu, makanya mudah-mudahan dari sini kita mulai berkelompok-kelompok ya. Kita senang kepada hal-hal yang baik gitu. Punya HP ya dipakai ngaji gitu ya, biar dikelompokkan dengan orang-orang yang baik. Nah begitu. Kemudian setelah itu lanjutannya, wa yadkhuluhumun naro. Nah ini wawonya adalah atop. Yadkhulu fi'il mudhari'. Fa'ilnya huwa, humnya domir muttasil sebagai maf'ul bih ya. Kemudian an-naro, nah an-naro adalah maf'ul bih yang keduanya. Dia Allah akan memasukkan mereka an-naro, ke neraka. Tuh, subhanallah ya. Itu jadi pertama tidak diperhatikan oleh Allah ya, dengan perhatian kasih sayang ya. Kemudian yang kedua, tidak akan dibersihkan oleh Allah. Yang dimaksud tidak akan dikelompokkan dengan golongan orang-orang yang baik begitu ya. Oke, Ainur Rahmah, apa ini? Ainun Ainun Mardiyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Ainun ya. Mudah-mudahan istiqomah Mbak Ainun. Nah itu. Jadi pertama dicuekkan, yang kedua tidak dikelompokkan dengan orang baik ya. Kemudian yang ketiga akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Nah, oke. Pak Wijaya, terima kasih Pak Wijaya. Oke. Gerai elektrik Oka Ambela. Terima kasih. Semoga barokah ya. Ampuni hamba ya Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan istiqomah ya. Ampuni hamba ya Allah. Oke, begitu. Nah, kemudian pertanyaannya siapa sih 7 orang itu? Nah, itu mudah-mudahan 7-7-nya itu tidak ada pada diri kita ya. Masya Allah. Ini yang pertama adalah al-fa'ilu wal maf'ulun wal maf'ulu bihi. Oh, Masya Allah. Ini kalimatnya menggunakan sebutan al-fa'ilu wal maf'ulu bihi. Nah, siapa sih al-fa'ilu wal maf'ul itu siapa gitu ya? Oke, Nur Asiyah.
Ahromiyah. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, Mbak Nur Asia, mudah-mudahan istiqomah ya Mbak Nur. Mbak Nur baru ikut gabung ya, baru ikut ngaji ya. Mudah-mudahan istiqomah ya Mbak Nur. Oke, kita lanjut ya. Jadi yang pertama itu adalah al-fa'ilu wal maf'ul. Masya Allah. Pak Mas An, terima kasih. Semoga berkah. Nah, di sini ada ruwiya. Berarti ada hadis ya. Oke, Mbak Nur Asia, amin ya rabbal alamin. Oke, kemudian Agus Gunawan, assalamualaikum Pak. Apa ini? Layan sabu gimana apa pakai layan sabu? Oh, layan sabu. Oh, gimana gitu kalau baca? Boleh dilihat aja ya di itunya, di kamusnya. Ya, di kamusnya yan sabu apa yan sibu, begitu ya. Sebab kita ngikuti kamus ya Pak ya. Di kamus ya, kamusnya boleh dilihat ya. Jadi ketika baca salah kasro donma, itu kita bisa merujuk ke kamusnya ya, gitu. Oke, yang penting tidak merubah makna ya. Gitu. Kalau saya dulu waktu belajarnya adalah yan sibu, gitu ya Pak ya. Nggak apa-apa kok, kita boleh dilihat-lihat gitu ya. Nggak apa-apa Pak, boleh dilihat di kamusnya. Jadi kalau mujarod itu ada 6 bab Pak ya. Kita lihat di sorobnya ya. Nah, ini di buku sorobnya itu, kalau fi'il madi ke fi'il mudhari'nya tuh ada 6 bab Pak. Nah ini, jadi bisa fa'ala yaf'ulu gitu ya, bisa juga fa'ala yaf'ilu. Ya, bisa juga fa'ala yaf'alu. Tuh, jadi bab fa'ala aja ada 3 ya. Bisa yaf'ulu, bisa yaf'ilu, bisa yaf'alu. Nah, ini yang menentukan ainnya fathah, kasro atau dhamma itu di kamus ya, adanya di kamus ya. Kemudian ada lagi bab fa'ila, bisa fa'ila yaf'ilu, bisa juga fa'ila yaf'alu, begitu Pak. Ya, juga bisa juga faula. Ketika faula itu harus yaf'ulu, begitu ya. Oke, Bu Siti Halimah, assalamualaikum. Siti Halimah 75 ya. Oke, M Sukirman, Ustadz apakah dibaca wa yudkhiluhum jadi dibaca majhul? Oh, dibacanya majhul. Boleh, nanti artinya pas nggak gitu ya Pak ya? Boleh juga ketika diartikannya masuk dan tidak merubah makna, insya Allah ya boleh. Oke ya. Nah, itu berarti dibaca majhul ya, dimasukkan gitu ya. Boleh juga Pak. Misalkan dibacanya domah awalnya fathah ain fiilnya ya. Gitu kalau di majhul yudkholuhum annaru. Gitu berarti ya. Nah, berarti nanti an-narunya jadi naibul fa'il. Pas gak kalau diartikan neraka akan dimasukkan kepada mereka. Nah, jadi kurang pas ya, kalau di majhul itu kurang pas Pak. Jadi kalau di majhul ini bacanya yudkholu ya. Jadi yudkholu dimasukkan. Nah, maka butuh naibul fa'il ya. Butuh naibul fa'il. Kecuali dibacanya gini, dibacanya majid 1 ya, adkhala yudkhilu, boleh yudkhiluhum annaro ya, boleh, dia akan memasukkan mereka ke neraka, boleh Pak. Ini yudkhilu ya, boleh dibacanya yudkhilu. Tadi saya bacanya apa ya, yadkhulu ya. Ya boleh, yudkhiluhum annaro, ya, yudkhiluhum annaro ya. Jadi bukan majhul ya. Kalau majhul doma awalnya fathah ain fiilnya. Tapi kalau majid 1 ain fiilnya tuh kasroh. Ya, kita boleh lihat di majid 1 ini babnya ada 3 ya. Nah, ini babnya ada 3, jadi ada fa'ala yufa'ilu, ada fa'ala yufa'ilu, ada af'ala yuf'ilu. Nah, oke. Jadi ini bacanya af'ala yuf'ilu. Abidafa pamit dulu, monggo Abidafa, mudah-mudahan istiqomah ya. Yudkhilu Ustadz, oh iya, kalau yudkhilu betul ya Arik, oke betul Pak.
Jadi ada af'ala yuf'ilu. Boleh dibaca af'ala yuf'ilu. Ya, jadi bacanya majid satu ya. Memasukkan. Oke. Oke ya. Jadi dibaca yudkhiluhumun naro. Ya, jadi Allah memasukkan mereka ke dalam neraka. Gitu. Jadi ada 3 ya. Pertama dicuekkan oleh Allah binazir rahmah. Ya, kemudian yang kedua tidak digolongkan kepada orang-orang yang baik, dan yang ketiganya akan dimasukkan mereka ke dalam nerakanya Allah. Siapa itu yang 7 orang itu? Yang pertama adalah al-fa'ilu wal maf'ulu bihi. Nah, jadi al-fa'ilu wal maf'ulu bihi. Siapa sih al-fa'il wal maf'ul? Nah, gitu kan ya. Nah, di sini ada keterangannya di hadis Nabi. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, begitu ya. Jadi ruwiya ini bentuk majhul. Diriwayatkan. Nah, berarti butuh naibul fa'il. Maka naibul fa'ilnya itu kalimat di depannya. Nah, yang diawali dengan ana ya. Ana ini adalah akhwatnya inna. Hu-nya domir muttasil sebagai isim ana, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, qala ini fi'il madi, fa'ilnya huwa sebagai khobar ana. Karena yang jadi khobar ana itu adalah qala, maka butuh maqulul qauli. Maqulul qauli itu sama dengan maf'ul bih-nya qala. Ya, jadi ucapan itu sebagai objek daripada qala. Ya, jadi iza ata. Nah, ini izanya zorof. Ya, iza ata. Kalau ketemu ada 2 kalimat, maka izanya bermakna syarat. Tapi kalau ketemu 1 kalimat, izanya murni zorof. Ya, ini kebetulan kita lihat coba. Ata ini adalah fi'il madi ya. Domirnya huwa belum bisa menjadi fa'il, maka isim di depannya dijadikan fa'il. Ar-rojulu. Ya. Kemudian butuh maf'ul bih, ar-rojula. Nah, begitu ya. Nah, di sini ketemu fa, ini namanya fa robito. Jadi izanya berarti dimakna syarat, karena fa robito itu masuk pada jawab syarat ya, atau jawab iza. Nah, ini humanya domir munfasil, kalau di awal dia jadi mubtada. Oka om dela, izin pamit Ustadz, monggo ya. Gitu ya. Jadi butuh khobar. Nah, khobarnya adalah zaniyani. Nah, gitu. Zaniyani ini adalah bentuk 2. Ya, bentuk 2 ya, isi musana ya, tanda rofaknya adalah alif. Jadi ini adalah khobarnya. Jadi zaniyani khobar dari huma yang dirofakkan dengan alif karena bentuk 2, begitu ya. Oke. Bisa nggak jadi fa jawab Ustaz? Boleh. Fa jawab itu sama dengan fa robito ya, fa jawab. Oke. Oke ya. Subami hadir Pak Ustadz. Oke, Pak Gun, pengajiannya yang sangat menyenangkan, mendamaikan dan menambah wawasan. Subhanallah Pak Gun. Kemudian Ella Niawa. Assalamualaikum Ustadz, baru gabung. Oh, itu Mbak Ella Istiqomah ya. Kemudian B Fa Robitoh, Fa jawab. Ya, gitu ya. Jadi setelah fa robito itu adalah jawab ya, jawab daripada iza. Nah, itu biasanya masuk pada kalimat ismiyah ya. Ini huma domir munfasil, kalau di awal jadi mubtada, maka depannya dibaca khobar. Nah, makanya ini adalah kalimat ismiyah. Maknanya tetap ya, tidak berubah-ubah. Jadi kalau isim itu kata benda, benda itu tidak berubah. Kalimat kebendaannya berarti tidak berubah. Nah, itu ya. Zulfiolala. Assalamualaikum Pak Ustadz, ikut gabung monggo. Pak Jolodong juga assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Sofia Abdurrahman, takribnya apakah jadi khobar muqaddam, mubtada muakhir? Yang mana Bu? Pak? Enggak ya. Ini huma itu domir munfasil, kalau di awal jadi mubtada. Ya, jadi bukan khobar muqaddam ya. Jadi maksudnya mubtada itu adalah pokok kalimat. Kalau khobar muqaddam berarti penjelas pokok kalimat. Ya. Jadi dia penjelas pokok kalimat bukan. Gitu. Ternyata ini menjadi pokok kalimat. Ya.
Nah, coba kita lihat lagi. Jadi tadi di sini makulul qauli ya dari kola. Iza ata, apabila ata tadi fi'il madi datang, ar-rajulu. Nah, dibaca ar-rajulu tadi adalah fa'il ya. Fa'il. Oke, Rofidah. Mbak Rofidah, Assalamualaikum Ustadz, salam kenal dari Jember. Waalaikumsalam, mudah-mudahan Mbak Rofidah bisa istiqomah ya Mbak ya. Oke, Sofia Abdurrahman, oh iya Ustadz. Oke. Oke ya, kita lanjut. Jadi, apabila seorang laki-laki mendatangi laki-laki, nah ini maksudnya sama jenis ya. Nah itu seorang laki-laki mendatangi seorang laki-laki, fahuma, maka keduanya adalah zaniyani, keduanya adalah berzina. Nah gitu ya, jadi laki-laki dengan laki-laki maksudnya begitu ya. Atau sebaliknya, wa idza atat. Nah ini atat adalah fi'il madi ya, domirnya itu hiya. Itu Pak Zarkasi, terima kasih, warna-warni, semoga istiqomah. Sehat selalu ya Pak ya. Atats ya, atats itu adalah fi'il madi, maka domirnya hiya belum bisa menjadi fa'il, maka isim di depannya ketika sama-sama mu'anas maka boleh dijadikan fa'il, almar'atu. Nah gitu, jadi atats almar'atu, karena di sini sukun, maka untuk memudahkan baca maka taknya boleh dibaca kasroh, jadi atatil mar'atu ya. Bahkan depannya dibaca maf'ul, almar'ata, maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah gitu ya. Maka apabila seorang perempuan mendatangi seorang perempuan, nah itu berarti perempuan dengan perempuan, fahuma, nah ini fa-nya robito, humanya domir munfasil, kalau di awal menjadi mubtada, zaniyatani. Nah ini sama ya, zaniyatani ini adalah khobar dari huma yang dirofakan dengan alif karena bentuk dua, begitu ya. Husain Asy'ari, senang Ustadz dengan pengajiannya karena selain dimaknai, kalimat-kalimatnya juga dijelaskan kedudukan i'rabnya. Subhanallah ya Pak Husain ya, Pak Husain Asy'ari. Mudah-mudahan manfaat Pak Husain. Kemudian Yudis nih, Mama Yudis ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, maaf baru gabung. Mangga boleh. Muhammad Zulkifli, Pak izin numpang belajar ya, maaf ganggu, siap. Gitu ya. Sulaiman, Assalamualaikum Ustadz. Oke, Waalaikumsalam. Pak Idi Mustafa, oke. Ikan fish, oke, terima kasih ya. Oke, kemudian siapa lagi nih? Sulaiman tadi ya. Di mana tempatnya Ustadz? Iya, iya. Ya, nanti gabung di grup ya Pak ya, nanti tahu kok. Oke. Pak Fadong hadir Ustadz, Masya Allah Pak Fadong ya, istiqomah Pak Fadong ya, sehat selalu Pak Fadong ya. M2 bisa sambil tanya-tanya Ustadz ya, kalau bisa saya jawab ya kan. Oke, penjelasannya dulu apa tadi ya, kita lanjut dulu ya. Maka huma zaniyatani ini adalah jawab idza ya, jadi yang pertama yang dimaksud dengan fa'il wal maf'ul bih, nah ini berarti laki-laki mendatangi laki-laki, maka keduanya zina. Kemudian perempuan mendatangi perempuan, maka keduanya termasuk zina. Nah begitu ya. Oke, yang mau tanya-tanya boleh di grup ya, itu nanti itu grupnya bisa masuk grup ya, itu ada admin ya. Oke, jadi itu ya. Jadi keduanya zina ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Oke ya, kita tidak bahas panjang, yang penting sudah paham ya. Oke, Zuka 19 Ustadz, isim ghairu munsorib dalam tingkah rofa nasab apakah ada? Dalam tingkah rofa tetap doma ya Pak ya, dalam tingkah nasab tetap fathah, dalam tingkah kasro ngejer
harus fathah begitu, kecuali dia menjadi mudhof. Ya, kalau dia jadi mudhof udah bebas, Pak. Ya. Itu atau dimasuki al. Kalau sudah dimasuki al maka bisa bebas, ya. Tati Hardati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jadwal ngaji live jam berapa? Jam 6 ya, Mbak Tati ya, jam 6 insya Allah ya. Kemudian harinya Senin hingga Jumat insya Allah ya, kalau tidak berhalangan gitu. Oke, kita mengejar baterai. Ini baterainya sedikit lagi ya, saya lupa malam nggak ngecas. Oke, jadi baru nomor 1 ya. Rawahu al-Baihaqi. Nah, ini rawa, ini adalah fi'il madi. Ya, ini tadinya alifnya nih bengkok ini. Kenapa jadi lurus? Karena bertemu hu, domir muttasil. Kalau domir muttasil nempel ke fi'il, dia jadi objek, jadi maf'ul bi. Maka al-Baihaqi ini fa'ilnya, maka dibaca rofa. Ya, rawahul Baihaqi. Jadi Imam al-Baihaqi telah meriwayatkannya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi. Ya, jadi kata beliau yang meriwayatkan Imam al-Baihaqi bahwa baginda Rasul pernah menjelaskan apabila seorang laki-laki mendatangi seorang laki-laki maka keduanya zina. Apabila seorang perempuan mendatangi perempuan lagi, maka dia pun disebut zina. Itulah orang yang pertama yang tidak akan gitu dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Yang dimaksud tidak dilihat di sini adalah tidak dilihat dengan kasih sayang. Ya, dan dia tidak akan digolongkan dengan orang-orang yang baik nanti pada hari kiamat dan akan dimasukkan kepada nerakanya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya, mudah-mudahan kita diberikan sehat oleh Allah, sehat akalnya gitu kan ya. Kalau laki-laki ya dengan perempuan, kalau perempuannya dengan laki-laki dalam ikatan pernikahan yang sah. Itu ya, insya Allah mudah-mudahan bisa menjadikan keberkahan. Nah begitu ya. Nah itu nomor 1 ya. Jadi semuanya ada 7 ya. Kemudian yang kedua, nah ini wawunya atop an-nakihu biyadihi, masya Allah. Binya huruf jer, yadi majrur yang dijerkan dengan kasroh, wahuwa mudhof. I-nya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Nah ini masya Allah ya. Jadi wanakihu biyadihi, ini yang disebut onani ya. Nah ini makanya di sini dalam tafsirnya wahua, ini huanya domir munfasil, kalau di awal jadi mubtada. Nah ini dibacanya mazid 3 istaf'ala ya. Jadi dibaca mustamni gitu. Mustamni, apa itu mustamni? Ini bentuk isim maf'ul, isim fa'il ya. Jadi orang yang keluar mani gitu ya, dengan tangannya. Nah ini yang disebut onani ya. Ini yang kedua. Jadi yang kedua, orang yang suka onani, maka dia tidak akan dilihat oleh Allah, tidak digolongkan dengan orang baik nanti pada hari kiamat, dan akan dimasukkan ke nerakanya Allah. Subhanallah. Nah itu ya. Oke. Itu ya, subhanallah. Mudah-mudahan kita tidak digolongkan oleh Allah. Ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wanakihul wanakihul bahimati. Nah, nakihu sama ya, ini orang yang menzinahi hewan. Subhanallah ya. Nah, di sini contohnya kalfarosi, seperti ke kuda, wal anani dan himar ya. Oke, ini keduanya al kalfarosi wal anani dan selainnya maksudnya ya. Itu jadi orang yang zina dengan hewan. Subhanallah. Dan wanakihul mar'ati gitu ya. Wanakihul mar'ati. Jadi orang yang bersetubuh dengan istrinya min duburiha,
minya huruf jar, duburi majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhof, haknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Oke, Zehman, terima kasih ya, semoga istiqomah ya, semoga barokah gitu. Masya Allah. Aquarius, terima kasih ya Aquarius, semoga berkah. Nah itu, jadi seorang suami yang menyetubuhi istrinya dari duburnya, jadi lewat belakang ya, bukan cara di belakang tapi lewat jalan belakang ya, gitu. Itu ya yang dimaksud lewat jalan belakang ya, bukan dari belakang. Kalau dari belakang ya boleh-boleh aja. Ini yang dimaksud adalah dari pintu belakang, dubur ya. Oke. Ustadz, tapi kenapa penjelasan isim ghairu munsorif cuma ada di dalam tingkah jer saja? Oh iya, ada Pak. Nanti ada Pak ya. Mungkin nanti juga kalau Bapak sering baca, nanti bakal ketemu. Joko Arto Putrodoso, Sodomi Ustadz, oh itu ya. Ya pokoknya kita udah paham lah ya. Oke, kemudian yang keempat ya, wal jami'u bainal mar'ati wa bintiha, subhanallah. Ini wal jami'u, dan dia mencetubuhi antara ibunya dan anak perempuannya, subhanallah. Ini ya, itu orang yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat dengan pandangan kasih sayang. Oh, berarti Allah murka maknanya. Allah murka melihat mereka yang 7 orang ini ya, dan dia tidak akan dikelompokkan dengan orang yang baik ya, dan akan dimasukkan oleh nerakanya Allah. Subhanallah ya, Masya Allah, na'udzubillah. Nah, jadi mensetubuhi istrinya dan anak perempuannya jadinya filwat bil milki au bi ghairihi ya, gitu. Jadi bisa juga sah menikahi ibunya. Ya, milki itu berarti maknanya menikahi ibunya dan anaknya. Bisa juga menikahi ibunya dan ibunya sudah punya anak perempuan ya. Itu jadi menikahi ibunya dalam posisi ibunya sudah punya anak perempuan dari yang lain ya. Kemudian keduanya disetubuhi ya. Ada sebab nikah menjadi muhrim gitu ya. Jadi kalau ibunya sudah dinikahi, maka anak perempuan ibunya, anak perempuan dari istrinya itu sudah muhrim posisinya, dilarang untuk menikahinya ya, gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya, wazani bihalilati jari apa jaro ini, nah gitu kan ya, jari apa jaro. Kalau dibaca jari berarti mudhof ilaih. Jadi binya huruf jar, halilati majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhof, jari mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhof, hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Oke, atau kalim channel ya. Mohon izin Ustadz, ini kitabnya apa? Kitabnya Nasoihul Ibad ya, makalah yang ke-8 dari bab 7 gitu Pak ya, Pak Atok ya. Oke, Pak Ahmad Azhari Talib, terima kasih, semoga barokah ya, gitu. Jadi orang wazani bihalilati jarihi gitu, orang yang menzinahi istri tetangganya, na'udzubillah ya. Itu jadi orang-orang seperti itu yang tidak akan dilihat oleh Allah dengan pandangan murka, berarti Allahnya ya tidak dengan pandangan kasih sayang gitu ya. Kemudian berikutnya adalah wal mu'zi jarohu. Nah ini mu'zi ini bentuk isim fa'il. Jadi kalau ketemu isim boleh dibaca nasab ini. Jadi jaroknya itu dibaca maf'ul bih dari bentuk isim fa'il.
Jadi wal mu'dzi ini adalah bentuk isim fa'il ya. Jadi depannya dibaca jaro ini sebagai maf'ul bih ya. Jadi maf'ul bih dari bentuk isim fa'il. Ya, walaupun tidak ada fi'il fa'il bisa dibaca maf'ul bih ya. Orang yang menyakiti terhadap tetangganya bil qauli wal fi'li, baik dengan ucapan dan perbuatan. Jadi ucapan dan perbuatan ya, dengan ucapan dan dengan perbuatan ya. Jadi di sini pakainya wawu atop ya, bukan au. Kalau au itu berarti salah satu ya. Ini keduanya malah ya, dengan ucapannya ya dengan perbuatannya. Mu'zi jarohu ya. Jadi menyakiti tetangganya dengan perkataan dan dengan perbuatannya ya. Ini sikap sudah larinya. Jadi ketemu tetangga nggak nyapa. Nah itu. Jadi kalau kita ketemu tetangga itu harus nyapa. Gitu kan ya. Nah ya, pembahasan kemarin masih ingat wasiatnya malaikat Jibril kepada Nabi, wanti-wanti dengan tetangga ya. Berarti kita harus baik dengan tetangga, itu maknanya. Walaupun tetangga itu nyakiti kita, kita tidak usah membalasnya, kita tetap berbuat baik sama mereka. Ingat ini, orang yang tidak akan dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang pada hari kiamat, dan tidak akan dikelompokkan dengan orang-orang yang baik, dan akan dimasukkan ke nerakanya Allah, yaitu ketika kita menyakiti tetangganya, baik dengan perkataan dan perbuatan. Nah ini hatta adalah huruf lil ghoyah. Jadi kalau huruf lil ghoyah, maka dia menyimpan an masdariyah ya. Zeza kitabnya Nasoihul Ibad ya. Nah sekarang kita lagi bahas bab ke-7 dari makalah ke-8. Jadi hatta ini adalah huruf lil ghoyah. Oke Pak Gun, sudah dijawab ya. Nah itu, hatta adalah huruf lil ghoyah ya. Huruf lil ghoyah. Jadi kalau huruf lil ghoyah dia menyimpan an masdariyah. Jadi kalau ketemu fi'il mudhari menasabkan, dan dia mentakwil fi'il menjadi isim. Nah isim yang apa? Isim yang jer. Kok bisa? Karena hatta ini aslinya adalah huruf jer gitu ya. Jadi dibaca yal'ana. Jadi yal'ana fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an masdariyah. Dengan tanda nasabnya fathah, dengan fa'ilnya huwa sebagai silah masdariyah, ditakwil isim yang jer sebagai majrur dari hatta. Hu-nya domir mutasil, kalau nempel ke fi'il dia menjadi maf'ul bih. Jadi hatta yal'anahu, sehingga dia melaknatinya. Tuh, dianya adalah jar, tetangga. Jadi kita sakiti dia gitu sehingga dia melaknatnya. Wah itu yang dimaksud ya, sehingga dia melaknatnya. Nah gitu ya. Ayyasubba. Nah, yasubba ini masih membadalkan yal'ana. Badal mengikuti mubdal minhunya. Kalau mubdal minhunya adalah yal'ana, nasab karena an masdariyah, maka ini pun dibaca nasab ya. Maka dibaca yasubba. Itu ya, yasubbahu begitu ya. Jadi ya subbahu tu misuhi gitu ya. Bahasa Jawanya tu misuhi ya. Oke, maka di sini wa yad'uwa. Nah, ini wawanya adalah atop, yad'uwa fi'il mudhari sebagai maktuf, dari maktuf alaihnya adalah ya subba, boleh gitu ya. Dan dia mendoakan alaihi, alanya huruf cer, hinya domir mutasil sebagai majrur ya. Jadi tetangganya sampai mendoakan kepadanya bi'ibadillahi lahu an rahmatihi, binya huruf jar, ibadi majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudaf, Allahi mudaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh, la-nya huruf jar, hunya domir mutasil sebagai majrur, an huruf jar, rahmati majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudaf, hi-nya domir mutasil sebagai mudaf ilaih, bi'ibadillahi lahu an rahmatihi. Jadi dia mendoakan kepadanya. Apa doanya? Bi'ibadillahi lahu an rahmatihi. Jadi dia berdoa agar Allah menjauhkan dia dari rahmatnya.
itu, Masya Allah, kalau tetangga kita sudah mendoakan buruk kepada kita, maka kita tergolong orang yang tidak akan dilihat oleh Allah dengan pandangan kasih sayang, dan tidak akan digolongkan kita dengan orang-orang yang baik, dan akan dimasukkan ke nerakanya Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah, ya. Mudah-mudahan kita bisa dipahamkan oleh Allah sehingga kita bisa melakukannya. Jadi ada 7 golongan orang yang tidak akan dilihat oleh Allah dengan pandangan kasih sayang pada hari kiamat nanti, dan tidak akan digolongkan, ya, dengan orang-orang yang baik, dan akan dimasukkan ke nerakanya Allah. Siapa itu? Yang pertama adalah al-fa'ilu wal maf'ulu bihi, yaitu orang yang berbuat apa namanya ya, homo dengan apa lagi sih, homo ya. Jadi itu mudah-mudahan kita tidak tergolong, amin, gitu ya. Kemudian yang keduanya adalah orang yang onani, dan yang ketiganya adalah orang yang menzinahi hewan, kemudian bersetubuh dengan istri dari duburnya, kemudian mensetubuhi istri dan anak perempuannya, ya, kemudian menzinahi istri tetangganya, kemudian menyakiti tetangganya sehingga tetangganya itu melaknatinya, ya. Alhamdulillah. Oh itu ya lesbian. Ya itulah pokoknya gay Ustadz. Oh gitu gay. Nah gitu Pak Joko gay gitu ya. Masya Allah. Malia semoga kita masuk golongan orang yang selamat. Amin. Nah gitu. Halaman berapa Ustadz? Halamannya itu beda-beda Pak Ismail ya. Pak Ismail Fakot. Jadi kalau halaman berbeda, yang dilihat itu bab dengan makolahnya. Jadi babnya 7, makolahnya ke-8. Oke, Faris Dalhar. Mantap Ustadz, Alhamdulillah. Pak Zari, terima kasih. Semoga berkah. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat. Besok kita lanjutkan lagi, insya Allah. Mudah-mudahan tidak ada halangan ya. Kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sam'un terlambat. Gak habis komenku tadi. Usman, Pak Usman ya. Kemudian Hudi. Oke, Assalamualaikum. Setiap jam berapa Ustaz? Jam 6 insyaAllah. Terima kasih Pak Joko Arto. Oh, padahal tanya. Oh gitu. Terima kasih. Oke, syukron jazakumullah. Oke, Rinaldi. Oke, Narusa apa nih? Hendi. Oke, Pak Tab. Odon chat. Apa itu am? Kemudian Zeza. Salam dari mana tadi ya? Zeza. Ya, mudah-mudahan istiqomah Zeza. Ya. Abah Oji atur nuhun, makasih Mbak Oji sampai selesai. Pak Supri masih ada Pak Supri. Kapan kita ketemu lagi Pak Supri? Oke, Bigi. Oke, terima kasih ya. Kemudian Mbak Erlina. Kemudian user 053 ujungnya Zim Shao. Masya Allah, lupa telat hadir. Masya Allah, kenapa lupa Zim? Oke, Pak Joko Arto, dijawab dong Ustadz, saya bodoh perlu. Yang mana Pak? Yang mana Pak? Saya nggak lihat tadi Pak. Rosmat, oh ini Rosmat ya, Masya Allah, Rosmat istiqomah ya. Atau Ustadz tinggal di mana? Ingin silaturahmi? Monggo masuk grup ada, masuk grup nanti bisa tanya-tanya ya. Oke, kemudian syukur Pak Ustadz, barokallah. Pak Supri insya Allah bisa bertemu lagi Pak. Masya Allah. Kemudian Putra Kho, bab apa Ustadz? Babnya bab 7, makolahnya ke 7. Setia, mantap. Lanjut Ustadz. Oke, cukup hari ini ya. Insya Allah kita lanjutkan besok, kita sapa-sapa. Tadi yang nanya tapi belum dijawab yang mana ya? Abdul Ahmad. Assalamualaikum, belajar membaca kitab ini bagaimana Ustadz? Ya, kita miliki bukunya Pak ya, insya Allah. Bapak masuk grup aja, insya Allah. Sambil dikit-dikit lah ya, kita waktunya terbatas. Tapi mudah-mudahan manfaat, insya Allah.
Mbak Tati Hartati, jazakumullah khairan katsir Ustaz. Ya, sama-sama ya. Oke, assalamualaikum nih, user 459. Oke, tadi kitabnya Nasoihul Ibad. Muhdori, gabung grupnya gimana Ustaz? Tadi ada nomor lewat Pak, itu nomor admin. Insya Allah Bapak gabung aja di situ, nanti bisa tanya-tanya ya. Insya Allah nyampe ke saya. Dinar, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nah itu Pak, itu ada nomornya, Bapak boleh screenshot, nanti boleh nanya-nanya. Insya Allah nanti nyampe ke saya. Ya, Pak Nang Tariana, oke, Pak Somad, Eva Nuria, Mbak Eva ya, Mbak Eva mudah-mudahan istiqomah. Mama Syafiq, alhamdulillah sehat Mama Syafiq, ya, alhamdulillah mudah-mudahan istiqomah ya Mama Syafiq. Cukup hari ini kita tutup ya. Aiko Maria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aiko Maria, mudah-mudahan istiqomah. Odon Ut, Ustadz mantap kalau lagi ngaji, mantap, jangan komen dulu jamaah biar fokus. Oh gitu ya. Iya insya Allah kadang-kadang suka lihat, jadi saya ingin menyapa begitu ya Pak ya. Minta maaf ya, mudah-mudahan ya sedikit-sedikit lah kita sapa sedikit langsung ke materi lagi.